Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini menanggapi banyaknya permintaan teman-teman operator yang ingin mengetahui cara untuk mengganti background atau dasar tampilan login di aplikasi Dapodik seperti ini. Namun di video tutorial kali ini saya tidak hanya membagikan satu tutorial, melainkan ada 3. Selain nanti mengganti background ini, saya juga akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara merubah nama seperti ini. Kalau kita lihat dasarnya atau yang biasa kan seperti ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Aplikasi Dapodik. Maka nanti saya akan mengganti seperti ini. Paguyuban Operator Dapodikdas Kabupaten Bangkalan, namanya Arif Kurniawan 28. Sebelum Bapak Ibu melakukan atau mengerjakan proses penggantian background ini, pastikan sudah mensinkron aplikasi Dapodiknya, sehingga untuk berjaga-jaga nantinya ketika kita melakukan proses dan gagal, itu tidak merusak ke data Dapodiknya. Jadi nanti kalau sudah diinstal, kalaupun memang nanti ada kesalahan, kita tinggal melakukan registrasi Dapodik kembali menggunakan profil terbaru. Dan insya Allah untuk tutorial kali ini gampang dan tidak terlalu beresiko. Tentu untuk mengganti background ini, Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan terlebih dahulu foto atau gambar yang akan dijadikan background. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah foto ini, dan pastikan foto ini berformat PNG, bukan JPG. Dan kalau belum tahu caranya, ini sebenarnya gampang, tinggal menggunakan aplikasi edit foto seperti Photoshop dan merubahnya ke format PNG. Contoh simpelnya aja seperti ini, saya kasih contoh simpel. Adobe Photoshop. File, kita buka gambar atau foto yang akan kita jadikan background. Contohnya ini, Honda, namanya terlalu beresiko, carok. Ada di E. Kemudian saya coba cari gambar. Anggap ini. Dan pastikan ukuran gambarnya ini menyesuaikan dengan resolusi layar komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian. Setelah ini selesai, tinggal kita klik file, save as, taruh lokasi penyimpanannya. Ini kan JPEG, kita ganti ke PNG. Maka otomatis formatnya akan berubah ke PNG. Kalau sudah menyiapkan, langkah selanjutnya kita buka folder aplikasi Dapodiknya. Kita ke C, terus ke program file. Kalau menggunakan OS 32 bit, kita tinggal klik program file ini. Kalau menggunakan OS yang 64 bit, yang di bawahnya ini. Ya, bahasa gampangnya itu yang ada tulisan Dapodiknya ini. Kalau di sini yang di atas ini tidak ada Dapodik. Jadi kita yang ke 86. Buka ke Dapodik, terus ke data web, apps, web, kemudian resources, dan image. Ini alamatnya ya. C, program files, Dapodik, data web, apps, web, resources, image. Nah, yang mana yang background? Untuk yang background dasarnya atau defaultnya itu ini. Swirl, apa ini bacanya ya, seperti itu.
Nanti ini kita ganti ke foto yang sudah kita edit tadi. Contohnya saya ada di ini dia. Kita copy, Ctrl C, kemudian buka lagi foldernya, kita Ctrl V atau paste, klik kanan paste, continue. Nah, selanjutnya ini kita rename, kasih angka 1. Ini juga nanti bisa dibuat untuk database atau jaga-jaga. Kemudian kita rename lagi, kita copy swirl pattern sampai sini ya, Ctrl C atau copy, klik kanan copy, baru foto kita atau gambar yang sudah kita siapkan kita rename juga, paste, dan tinggal klik enter, continue. Maka langkah yang pertama untuk merubah background sudah selesai. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita tinggal klik Ctrl F5. Dan background pun otomatis berubah mengikuti gambar yang sudah kita siapkan tadi. Itu untuk video tutorial pertama. Selanjutnya video tutorial kedua dan menyambung ke yang ketiga, yaitu cara mengganti nama ini dan tampilan dasar kolom pengisian email dan username. Caranya kita buka folder yang tadi ya, kemudian kita back kembali sampai ke ini gini aja biar tidak merepotkan ya. Kita ke C, program files, Dapodik, terus data web, apps, web. Nah, di sini di folder web, saya ulangi tadi, di C, program files, Dapodik, data web, apps, dan web. Di sini. Kemudian kita cari yang namanya float HTML. Nah ini, kita copy terlebih dahulu ke folder atau ke tempat editor sementara nanti, karena ini nanti yang akan kita ganti. Ctrl C atau klik kanan copy. Saya coba ke dokumen, tak taruh di dokumen terlebih dahulu. Ctrl C, Ctrl V, paste. Nah selanjutnya kita ganti ekstensi HTML ini menjadi format teks. Caranya klik kanan, rename. Ini HTML ini diganti menjadi TXT. Baru kita klik enter. Yes. Nah, di sini nanti kita tinggal edit satu persatu. Untuk mengganti nama kementerian ini, kita tinggal ini di blok atau kita ini klik kanan, copy kementerian. Untuk mempermudah pencarian kita tinggal ketik Ctrl F, paste kementerian. Nah, kementerian sudah ditemukan. Nah, baru kita rubah nama ini sesuai dengan yang kita inginkan. Paguyuban operator Dapodikdas. Kemudian yang kedua ini Direktorat Jenderal Pendidikan, ini ada di bawahnya, ini ya. Nah ini. Kita ganti, delete. Kecamatan Kabupaten Malang. Kemudian yang ini juga aplikasi Dapodik kita ganti. Ini di bawahnya ya, aplikasi Dapodik kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Baru setelah ini selesai kita close dan jangan lupa di save. Dan tutorial
tanggal kedua ini sudah selesai. Untuk melihatnya seperti tadi, Ctrl F5. Oh maaf, lupa, sorry. Ini belum saya pindah ke folder asalnya. Ya, ini tadi ada di ini. Program file, Dapodik, data web, apps, web, pastekan di sini. Nah, ini kan ada dua. Yang pertama ada format HTML, yang kedua adalah format teks. Yang pertama ini kita hapus, baru yang kedua ini nanti kita ganti ekstensinya yang txt mengganti ke HTML. Untuk jaga-jaga, ini yang float.html ini kita copy terlebih dahulu untuk mengamankan. Maksudnya kalau nanti yang ini gagal, jadi kita tinggal memproses ini, kembalikan ke sini lagi. Ya, ini kita kopikan terlebih dahulu ke dokumen. Baru kita hapus. Continue. Dan yang float ini kita ganti ekstensinya menjadi HTML. Ada peringatan, kita klik yes. Continue. Maka formatnya pun juga berubah. Yang semula dari seperti ini, teks menjadi lambang browser. Baru kita Ctrl F5 di browser untuk melihat perubahannya. Nah, kan berubah menjadi nama sesuai dengan yang kita inginkan. Paguyuban Operator Dapurdas Kecamatan Konang Kabupaten Bangkalan. Nama saya Arif Kurniawan. Ambil 28 nama YouTube saya. Dan tutorial yang terakhir yaitu mengganti apa ini namanya ya, frame ya, frame pengisian login ke aplikasi Dapodik. Caranya sama, menggunakan file float ini. Tadi kan kita masih ada datanya yang di dokumen. Kemungkinan masih ada, yang sudah ganti ke nah ini yang txt. Kita buka kembali folder txt ini, kemudian kita Ctrl F mempermudah pencarian. Di sini saya sudah siapkan. Kita cari format containers, ya, containers. Sini Ctrl V, find next, dan ini maksudnya kenapa lama? Kalau tampilan lamanya kan seperti ini. Nanti ini kita ganti ke yang baru. Ini, lihat perbedaannya. Perbedaannya hanya ada penambahan transparan RGBA dan di background juga RGBA. Maksudnya apa? Ini untuk mengganti atau merubah biar tampilannya menjadi transparan. Jadi untuk yang lama ini ya, border 1px dan solidnya kita hapus sampai ke ini. Kita hapus, baru kita ini ketikkan ke sini. Harus sama ya, kalau tidak sama nanti gagal. Transparan spasi RGBA spasi kurung buka 0,0,0 3 kali, baru kurung tutup. Kemudian di backgroundnya juga sama. Ini dari pagar, tanda pagar ini atau hashtag ini kita blok sampai ke 5, kita hapus. Kemudian isi RGBA spasi kurung buka 0,0,0 kurung tutup. Baru kita klik Ctrl S atau file save. Kita close. Kita buka kembali folder tadi yang diedit. Nah ini. Baru kita copy kembali. Ctrl C ke tempat aplikasi Dapodiknya. Di sini Ctrl V. Continue. Yang lama kita hapus. Continue. Dan ganti kembali ekstensinya dari teks menjadi
HTML. Mana ini rename? Oh ini, rename, blog, nanti HTML. Baru kita klik enter, yes, dan akan berubah. Baru kita cek kembali di browser, Ctrl F5. Kita tunggu sampai selesai. Nah, maka akan berubah transparan seperti ini. Kalau tadi kan ada frame-nya yang hitam itu, setelah kita ganti, kita edit, dan tampilannya akan berubah seperti ini. Sebenarnya ada lagi juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan login, seperti mengganti warna font ataupun juga merubah tempat ini, maksudnya tempat pengisian ini biar ganti ke kiri atau ke kanan. Ini saja biar nanti di video selanjutnya. Demikian video tutorial kali ini, semoga mudah dipahami dan membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengganti background, nama, dan frame aplikasi Dapodiknya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video tutorial terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.